kasih setia, tak selalu Tuhan itu menuntut, tak selamanya Dia mendendam kepada kita. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, tak selalu Tuhan itu
kasih setia, tak selalu Tuhan itu menuntut, tak selamanya Dia mendendam kepada kita. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, tak selalu Tuhan itu menuntut, tak selamanya Dia mendendam kepada kita. Tak dilakukannya dan tidak dibalaskannya, setimpal dengan dosa dan kesalahan kita. Tapi setinggi langit dari atas bumi, besar kasih setianya pada yang takut akan Dia. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, tak selalu Tuhan itu menuntut, tak selamanya Dia mendendam kepada kita. Sejauh timur dari barat, demikianlah Tuhan menjauhkan dari kita pelanggaran kita. Bagai Bapa yang pada anak-anaknya, Tuhan sayang pada orang yang takut akan Dia.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kebaktian dimulai, akan dibacakan beberapa warta lisan. Warta lisan Minggu tanggal 13 September 2020 sebagai berikut. Kebaktian online saat ini dilayani oleh Pendeta Edwin Nugraha Chandra Putra dengan tema pengampunan memulihkan semua. Kebaktian hari Minggu masih dilaksanakan secara streaming melalui channel YouTube dan akun Facebook GKI Villa Melati Mas. Majelis Jemaat akan segera menginformasikan ketika kebaktian dapat kembali dilaksanakan di ruang kebaktian. Sekolah Minggu GKI Villa Melati Mas dapat diikuti melalui aplikasi Zoom Meeting setiap hari Minggu pukul 11.00 dengan menggunakan ID GKI Villa Melati Mas. Kelompok tumbuh bersama Komisi Remaja dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 18.00 melalui aplikasi Zoom Meeting dengan menggunakan ID GKI Villa Melati Mas. Persekutuan Pemuda setiap hari Sabtu pukul 20.00 dengan menggunakan ID GKI Villa Melati Mas. Persekutuan doa jemaat online dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 20.00 melalui aplikasi Zoom Meeting. Saudara dapat bergabung dengan menggunakan ID GKI Villa Melati Mas. Kelompok tumbuh bersama bagi anak-anak kelas 6 SD dan 7 SMP dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 18.30 melalui aplikasi Zoom Meeting dengan menggunakan ID GKI Villa Melati Mas. Untuk ID dan password Zoom Meeting GKI Villa Melati Mas dapat dilihat pada warta jemaat yang tertera pada kolom deskripsi YouTube GKI Villa Melati Mas di bawah ini. Demikian warta lisan Minggu tanggal 13 September 2020. Marilah kita siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan dengan bersaat teduh sejenak. Umat dimohon bangkit berdiri. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita awali ibadah ini dengan menyanyikan PKJ 7 bait 1 dan 3, bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku dan memuliakan
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Salam dan kasih dari Tuhan besertamu. Umat silahkan duduk. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita pada hari ini, pengampunan memulihkan semua. Melalui tema ini kita diajarkan untuk memahami bahwa semua orang pernah melakukan kesalahan dan membutuhkan pengampunan untuk bisa memulihkan kehidupan pribadinya dan relasinya dengan orang-orang di sekitarnya. Dan kita didorong untuk memberikan pengampunan itu. Kolose 3 ayat 13 mengatakan kepada kita demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Timbul perpecahan, terjadi pergolakan, tak ada kerukunan, sebabnya tak sejalan. Farisi hanya menggurui dan ingin perintahnya ditaati, tempatnya yang tertinggi. Hanya satulah jalan dan hidup kebenaran, Yesus anak Allah yang jadi perantara. Dialah gembala, kitalah dombanya. Tempuhlah hanya jalan Tuhan, penuh dengan sengsara, keringat dan ratapan di Via Dolorosa. Berikan pula perhatian dan juga pengertian terhadap lawan-lawan, mencapai perdamaian. Yesus disalibkan dan mati dikuburkan. Yesus anak Allah yang jadi manusia. Dia mau berkorban untuk yang berdosa. Umat diberikan kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas seluruh penyertaan dan kebaikan yang Engkau berikan. Banyak hal yang terjadi di dunia ini yang merupakan kejadian yang telah Engkau rencanakan untuk kami. Namun kami sadar bahwa kami telah melakukan kesalahan. Kami telah berbuat dosa,
kami merasa seperti tidak berterima kasih atas segala kebaikan yang Engkau berikan. Untuk itu, pada kesempatan ini dengan segala penyesalan dan kerendahan hati kami mohon ampun atas yang kami telah perbuat. Kami memohon Tuhan mengampuni kesalahan kami. Tuhan Yesus, Tuhan Maha Pengampun, kami memohon. Amin. Dimohon bangkit berdiri. Bagi kita yang sudah mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah menurut Kisah Rasul 13 ayat 38 dan 39 yang menyatakan demikian. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur. Lebih berkenan ku
Saudara, mari kita berdoa, kita memohon bimbingan Roh Kudus. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama memasuki pemberitaan firman Tuhan. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami, kami dapat mengerti. Ketika kami membaca Alkitab, ketika kami mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, sehingga firman yang akan kami dengar boleh mengingatkan kami, firman-Mu boleh menuntun kehidupan kami, sehingga hari-hari kami boleh senantiasa diisi dengan kehendak Tuhan. Tuhan pakai para lektor yang akan membaca pembacaan Alkitab, dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Karena kami sadar akan kelemahan dan keterbatasan diri kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama menurut Kejadian pasal 50 ayatnya yang ke-15 sampai dengan 21. Kejadian pasal 50 ayatnya yang ke-15 sampai dengan 21. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, 'Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu.' Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, 'Kami datang untuk menjadi budakmu.' Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, 'Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga.' Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan itu pengasih dan penyayang.
Bacaan kedua menurut Roma 14 ayat 1 sampai 12. Roma 14 ayat 1 sampai 12. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu, sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain. Tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Dengarlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius 18 ayat 21 sampai 35. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar,
Ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan, karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu, seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, ada seorang ibu dari Afrika Selatan yang bernama Joyce Letwaba. Dia adalah seorang ibu yang mengampuni pembunuh anaknya, Samuel, yang berusia 17 tahun. Samuel menghilang dari rumahnya di Pretoria pada tahun 1986. Meskipun jasadnya tidak akan pernah ditemukan, ia diyakini telah ditangkap oleh agen keamanan Afrika Selatan dan kemudian dibakar sampai mati. Hampir 3 dekade, Letwaba masih menunggu pria yang ia yakini bertanggung jawab pada peristiwa itu dan harus dihukum. Dia adalah Walter Besson, dokter yang menjalankan program senjata biologis rahasia yang dikenal sebagai Project COS. Tetapi saudara-saudara, kasus Besson tidak menimbulkan akhir yang begitu baik. Sidang, walaupun bukan sidang perdana, merupakan kesempatan bagi Letwaba untuk melihat keadilan dilakukan. Ia hadir konstan di sidang dan mendengar keputusan bahwa Besson dibebaskan dari hukuman. Keputusan pengadilan ini tentu membuat Letwaba kecewa dan marah. Tetapi pengampunan dalam dirinya ternyata begitu kuat, seperti yang dikatakan olehnya, "Saya memaafkannya bukan untuk dia, tetapi karena saya tidak ingin mati karena amarah saya. Saya ingin memaafkan dan kemudian saya ingin melupakan." Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengampuni orang lain sepenuh hati seperti yang dilakukan oleh Letwaba adalah suatu pembebasan bagi kita. Kita membebaskan orang itu dari ikatan yang menjerat, tetapi sekaligus juga kita membebaskan diri kita dari beban hidup sebagai orang yang pernah dilukai hatinya. Pengampunan. Tema kita pada saat ini adalah sebuah tema yang klasik, yang begitu populer, dibicarakan di dalam khotbah-khotbah, tetapi juga sekaligus menantang untuk dilakukan. Kenapa saudara-saudara? Banyak orang yang tidak mau mengampuni ketika mereka berseteru. Banyak orang yang tidak mau mengampuni ketika merasa hatinya dilukai. Karena mengampuni identik dengan kelemahan. Kita seringkali berpikir orang yang mengampuni adalah orang yang lemah. Dan bahkan kita seringkali berpikir, loh enak sekali
Dia sudah melakukan kesalahan, dia sudah melukai hati saya, kok saya begitu mudahnya mengampuni. Menarik saudara-saudara, Mahatma Gandhi, seorang tokoh besar India itu pernah berkata, justru orang lemah yang tidak bisa mengampuni, karena pengampunan hanya bisa diberikan oleh orang-orang yang kuat. Matius menutup pengajaran Yesus kepada umat mengenai kerajaan sorga tentang pengampunan. Kenapa saudara-saudara Matius sengaja menutup pengajaran Yesus kepada umat mengenai kerajaan sorga tentang pengampunan ini? Mengampuni harus menjadi jati diri jemaat yang hidup di dalam kerajaan sorga. Maka ketidakmampuan untuk mengampuni akan menghalangi kita mengalami dan merasakan kerajaan sorga di dalam kehidupan kita. Lalu dalam gaya khas narasinya, Yesus bercerita tentang seorang tuan yang menagih hutangnya pada salah seorang hambanya. Hambanya berhutang begitu banyak, sehingga yang bisa dipakai membayar hutangnya adalah seluruh hidupnya, bahkan seluruh keluarganya yang bekerja bagi dia. Dan ternyata saudara-saudara itu juga masih belum bisa menutupi hutangnya. Yesus menekankan apa yang paling penting dari karakter Allah ketika dia menceritakan betapa mudahnya Sang Tuan berbelas kasih. Betapa mudahnya Sang Tuan merasa iba terhadap hambanya yang tidak bisa membayar hutangnya yang begitu banyak. Tentu saudara-saudara, dia bukan seorang yang kejam. Dia bukan seorang yang sewenang-wenang dengan kuasanya dan suka menindas orang lain. Sebaliknya Sang Tuan ini berani menghapuskan hutang dan melepaskan hambanya begitu saja tanpa memperhitungkan lagi. Boleh dikatakan hambanya dilupakan hutang-hutangnya oleh Sang Tuan. Hutang 10.000 talenta dihapuskan oleh Sang Tuan. Lalu apakah sang hamba ini gembira, saudara-saudara? Bagaimana kalau kita, saudara dan saya, kita membayangkan seolah-olah kita itu adalah hamba yang dibebaskan hutangnya oleh Sang Tuan? Tentu saja kita akan gembira. Dan ini juga yang dirasakan dan dialami oleh sang hamba itu. Dia merasa gembira. Dia sangat bersuka cita. Tetapi saudara-saudara, kita bisa melihat cerita lebih lanjut. Kegembiraan itu tidak membawa dampak apapun di dalam hidupnya. Apa buktinya? Saya mengatakan bahwa sang hamba ini gembira, tetapi kegembiraan ini tidak memberikan dampak yang berarti di dalam hidupnya. Kita lihat kisah selanjutnya, saudara-saudara. Ketika sang hamba ini dibebaskan begitu saja hutangnya, lalu dia keluar dari ruangan si tuan ini, dia berjumpa dengan sahabatnya yang sama-sama orang susah seperti dirinya, tetapi juga berhutang pada si hamba yang pertama. Apa yang dilakukan saudara-saudara oleh hamba yang pertama terhadap temannya ini? Dia mencekik leher kawannya dan menagih hutangnya. Baru saja saudara-saudara, dia keluar dari ruangan sang tuan, dia bersuka cita keluar karena hutangnya dibebaskan. Tetapi kini seakan-akan dia lupa, dia juga adalah orang yang pernah berhutang. Dan temannya bersujud dan minta batas waktu untuk melunasi hutangnya itu. Tapi hamba yang pertama ini membawa dan menjebloskan sahabatnya itu ke dalam penjara. Apa yang membuat satu perbuatan baik tidak mendorong perbuatan baik berikutnya terjadi dalam kehidupan seseorang? Karena orang yang diberikan kebaikan tidak pernah bersyukur. Orang yang diberikan kebaikan tidak pernah sadar bahwa dia pernah merasakan dan sedang merasakan kebaikan itu. Manusia seringkali lupa. Hidupnya dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan Allah. Nafas, detak jantung,
harta, anak-anak adalah pemberian dari Allah, dan itu bisa diambil kapanpun oleh Tuhan. Bisa saja saudara-saudara, apa yang kita miliki pada saat ini bisa diambil oleh Tuhan pada saat ini juga. Bisa saja menghilang esok hari. Jika kita lupa dengan semua itu, maka kita akan egois dengan kehidupan kita, termasuk di dalam hal mengampuni. Saudara-saudara, Sang Tuan pengampun 10.000 talenta mengharapkan satu hal kepada hambanya yang berhutang itu, agar dia melakukan hal yang sama sebagai tanda terima kasih, sebagai tanda ucapan syukur, karena dia sekarang menjadi orang yang terbebas dari hutang. Kita tentu tidak pernah merasa kita cukup berdosa kepada Allah, sehingga kita lebih mudah menghakimi perbuatan orang lain. Ketika kita merasa lebih daripada orang lain, kita juga akan lebih berbuat dosa di dalam kehidupan ini. Sebab dosa dilakukan ketika seorang merasa saya tidak ada masalah, saya tidak pernah berbuat salah di dalam kehidupan saya tidak akan pernah jatuh di dalam dosa seperti orang itu. Padahal saudara-saudara, setiap orang tanpa terkecuali, kata Rasul Paulus, bisa jatuh di dalam dosa dan pencobaan. Kalau kita tidak mengampuni, tidak akan ada perdamaian. Sekalipun saudara-saudara terkadang minta maaf tidak selalu berujung pada kebaikan yang sangat cepat. Tidak selalu minta maaf berujung pada berbaikan, perdamaian secara cepat. Misalkan saudara-saudara perselingkuhan. Apakah pasangan yang berselingkuh akan mudah dilupakan kesalahannya oleh pasangannya? Tentu tidak. Ketidaksetiaan akan berujung pada luka besar yang menganga, yang butuh waktu untuk disembuhkan. Apakah pengampunan akan lantas menjadikan segala sesuatunya kembali seperti semula? Tentu saja tidak. Maka pengampunan yang diberikan oleh Allah dan pasangan yang sudah tersakiti harus direspon dengan ungkapan syukur, dengan tidak berbuat dosa lagi. Juga hal yang sama saudara-saudara dengan kekerasan di dalam rumah tangga, ya, KDRT. Apakah jika kemudian ada pengampunan, ada izin untuk kekerasan dilakukan kembali? Tentu saja tidak, saudara-saudara. Pengampunan tidak sama dengan mengizinkan diri dan sesama dilukai dan disakiti terus-menerus oleh para pelaku kekerasan. Pengampunan tidak berlaku bagi karakter jahat atau buruk yang harus dirubah. Sang Tuhan penuh belas kasih terhadap tindakannya yang begitu adil. Itu dilakukan juga oleh si hamba. Tapi ternyata si hamba tidak bertobat. Dia lakukan lagi, malah berlainan dengan karakter si Tuan. Si hamba yang pertama menjadi orang yang lebih jahat. Pengampunan harus membawa kepada pertobatan. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat ada sebuah pola yang begitu menarik. Ada pola yang begitu sehat di dalam cerita yang Yesus sampaikan, yang membantu kita hidup di dalam pemulihan, dan akhirnya kita mau menghadirkan kerajaan sorga di dalam hidup kita. Karena itu mari kita mengakui bahwa kita ini tidak sempurna. Mengakui bahwa kita ini tidak sempurna seperti Tuhan. Kita seringkali tidak adil pada orang lain. Kita seringkali berbohong dan tidak setia. Kita juga mengakui bahwa kita seringkali merasa tidak punya masalah hati yang harus diselesaikan. Karena itu saudara-saudara perlu keberanian untuk mengakui segala perkara. Mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Pengampunan akan lebih mudah dirasakan ketika kita sadar bahwa kita juga harus banyak berbenah di hadapan Tuhan. Kita harus banyak menyadari begitu melimpah dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengampuni kita.
Setelah menerima bahwa diri kita sendiri sudah diampuni, diri kita sendiri sudah dipahami, diri kita sendiri sudah disayang oleh Allah yang begitu luar biasa, maka kita juga harus hidup di dalam kasih dan pengampunan kepada orang lain. Mengampuni itu harus tulus dari dalam hati, bukan hanya dengan mulut saja, saudara-saudara. Kita berkata bahwa kita mengampuni, tetapi di belakang kita membicarakan orang itu. Kalau masih ada gerundel-gerundel, kalau ada masih sungut-sungut, ya bicarakan dan nyatakan kemarahan dengan cara yang benar. Tegur dan perbaiki kesalahan orang itu. Dengan kita berani menyatakan apa yang perlu diperbaiki dari diri kita dan juga orang lain, maka kita telah melakukan pengembalaan satu dengan yang lain untuk menjadikan kehidupan kita bersama menjadi hidup yang lebih baik lagi. Kasih itu adalah kasih yang sungguh-sungguh, bukan kasih yang pura-pura. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita dimampukan untuk mengampuni secara utuh dan benar bagi sesama kita. Sehingga pengampunan yang kita lepaskan akhirnya dapat memulihkan semua, diri kita dan juga orang lain. Tuhan pengasih kiranya memampukan kita untuk menyatakan pengampunan bagi sesama kita. Amin. Kita masuki saat hening. Umat dimohon bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat menyatakan iman kita kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli, dan hendaklah masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, terima kasih ketika hari ini kami diingatkan kembali arti pengampunan. Terima kasih ketika kami disadarkan bahwa Engkaulah Allah kami yang telah mengampuni dosa kami, mengampuni kesalahan kami. Biarlah dengan kesadaran ini kami dimampukan untuk memberikan pengampunan yang memulihkan bagi semua. Kami boleh sungguh-sungguh menyatakan pengampunan Allah yang sudah kami terima kepada setiap orang yang telah menyakiti kami. Bapa dalam sorga, pada saat ini kami ingin berdoa untuk hidup persekutuan kami sebagai gereja Tuhan. Di dalam pandemi yang masih terjadi, kami tidak dapat beribadah di gedung gereja kami. Sampai saat ini kami masih melaksanakan kebaktian online, tetapi kami percaya di dalam pandemi yang masih terjadi, biarlah persekutuan kami boleh semakin hangat, persekutuan kami boleh semakin erat, sehingga kami boleh saling menopang,
Kami boleh saling mendukung satu dengan yang lain di tengah-tengah pergumulan kami akibat pandemi yang masih terjadi. Kami berdoa untuk seluruh anggota majelis jemaat dan pengurus badan-badan pelayanan di GKI Villa Melati Mas ini. Biarlah Tuhan juga tetap memampukan mereka untuk dapat melayani jemaat Tuhan sekalipun di tengah-tengah pandemi yang terjadi. Biarlah itu tidak menghalangi kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan untuk melakukan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu di GKI Villa Melati Mas ini. Bapa dalam sorga, saat ini kami satu hati berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kami ingin berdoa untuk Dr. Susilo Prihranto, untuk Penatua Sri Sutiarsi, untuk Ibu Anggreni Sihite, untuk Bapak Torong, untuk Ananda Erin Jesania Pai, untuk Dr. Gigi Budianto Santoso, bahkan mereka yang tidak dapat kami sebutkan. Tuhan, biar Engkau sendiri yang menjamah mereka, memberkati setiap pengobatan dan juga memberkati setiap kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang biaya pengobatan. Biarlah melalui kuasa Tuhan, saudara-saudara kami boleh mengalami kesembuhan. Mereka boleh sungguh merasakan mujizat dari Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang kami sebutkan. Bagi keluarga Bapak Simon Setiono, untuk keluarga Bapak Tiron Agus Hendrik Sumanti, untuk keluarga Ibu Dwi Rahayu Adidana, untuk keluarga Bapak Jeffrey, untuk keluarga Ibu Natali Likumahua. Bapak, biarlah Engkau sendiri yang senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga-keluarga ini. Di setiap hal yang boleh terjadi, biarlah keluarga ini boleh semakin mengalami kasih, berkat, dan damai sejahtera Tuhan yang semakin nyata di dalam kehidupan keluarga-keluarga ini. Saat ini Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi para dokter, perawat, tenaga kesehatan lainnya, ketika mereka harus melaksanakan tugas-tugas mereka di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi. Tuhan, tolong mereka dengan kesehatan kekuatan, sehingga dengan kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan, mereka boleh terus melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh sukacita. Tuhan, kami ingin berdoa untuk kehidupan bangsa Indonesia ini, di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap hal yang terjadi. Tuhan, tolong kiranya Engkau menjaga, memberkati kehidupan bangsa Indonesia ini. Inilah doa kami Tuhan, permohonan kami dan juga harapan kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kini tiba saatnya bagi kita saat ini memberikan ungkapan syukur kepada Tuhan. Kembali persembahan dapat kita berikan dengan dua cara. Yang pertama, dapat mentransfer ke rekening BCA GKI Villa Melati Mas dengan nomor rekening 68007923002. Kedua, dengan memasukkannya ke dalam amplop persembahan dan menyerahkannya ketika kebaktian dapat kembali dilaksanakan di gedung gereja. Filipi pasal 4 ayat 6 mengingatkan kita demikian. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru
dimohon bangkit berdiri. Mari kita berdoa, kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan Yesus yang kami sembah, kami permuliakan. Sungguh ya Tuhan, kami datang mengucap syukur dan terima kasih karena kebaikan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Kami tidak kekurangan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kami. Terlebih Tuhan memberikan kesehatan kepada kami. Kami juga bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami melalui persembahan kami ini. Kiranya Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan persembahan ini. Biarlah melalui hikmat dan kuasa Tuhan, persembahan ini melalui majelis jemaat dipergunakan untuk kelebaran kuasaan Tuhan dalam kehidupan kami di gereja ini. Biarlah dapat dipakai melalui majelis jemaat, badan pekerja majelis jemaat, dan pengurus komisi yang ada. Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi sama seperti aku mengasihimu, sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi, sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi sama seperti aku mengasihimu, sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi, sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Umat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini kembalilah untuk melakukan segala tugas aktivitas kita di tengah-tengah dunia ini, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kebaktian minggu ini telah selesai. Marilah kita terus menjaga kesehatan, mengikuti anjuran pemerintah dalam memutus penyebaran COVID-19. Bertekunlah dalam doa. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin.